warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Tentunya tergantung Anda menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang dekomposisi L-Ukrot. Nah, pada video kali ini kami akan menerangkan tentang perhitungan dekomposisi L-Ukrot dan penerapan di dunia kerja tentang dekomposisi L-Ukrot. Nah, sebelum kita mengenal tentang perhitungan dekomposisi L-Ukrot, mari kita mengenal terlebih dahulu anggota dari kelompok 6. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang perhitungan dekomposisi L-Ukrot, saya, Haifat, akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran dari dekomposisi L-Ukrot. Nah, yang pertama ada memahami konsep dasar, yaitu tentang memahami apa itu matrix inverse dan bagaimana cara menghitungnya. Yang kedua, memahami konsep dekomposisi matrix LU, lower, upper menggunakan metode Kraut. Kemudian yang kedua ini, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu aplikasi praktis, yaitu menggunakan inverse metric untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, mengaplikasikan dekomposisi LU dalam menyelesaikan sistem SPL, sistem persamaan linear dengan metode eliminasi Gauss. Kemudian yang ketiga, keterampilan analisis, mengembangkan kemampuan analitis dalam memecahkan masalah matematika yang melibatkan matriks, melatih keterampilan dalam mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk dekomposisi matriks. Yang keempat, kemampuan komputasi, yaitu meningkatkan kemampuan dalam melakukan perhitungan matematika yang kompleks dan menggunakan matriks, menggunakan software dan alat bantu komputasi untuk melakukan dekomposisi LU dan matriks inverse matrix. Kemudian yang kelima, pemecahan masalah, yaitu mengembangkan strategi dalam memecahkan masalah matematis yang kompleks dengan menggunakan dekomposisi LU dan matrix inverse. Kemudian menyediakan kerangka kerja untuk menyelesaikan berbagai jenis sistem persamaan linear yang ditemui dalam berbagai bidang studi. Tentunya di dunia pekerjaan yang nantinya akan kita bahas. Nah, dengan topik ini kami mengharapkan peserta didik dapat memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang aplikasi metrik dalam matematika dan teknik, serta kemampuan untuk menerapkan konsep-konsep ini dalam situasi nyata. Metode dekomposisi L-Ukrot. Dekomposisi matriks adalah transformasi atau modifikasi dari suatu matriks menjadi matriks segitiga bawah yang disimbolkan dengan L atau lower dan atau matriks segitiga atas yang disimbolkan dengan U atau upper. Syarat matriks bisa dikomposisi menjadi LU adalah matriks tersebut berbentuk bujur sangkar. Misalkan kita mempunyai matriks A yang berbentuk bujur sangkar, maka matriks A tersebut dapat dikomposisi menjadi LU. Metode Kraut mendekomposisi suatu matriks untuk memperoleh elemen diagonal utama matriks segitiga atas bernilai 1 dan elemen lainnya bernilai bebas. Jadi metode ini itu untuk menguraikan matriks kuadrat menjadi hasil perkalian matriks segitiga bawah dan atas. Selanjutnya adalah langkah-langkah metode dekomposisi L-Ukrot. Dekomposisi matriks pada penyelesaian SPL memiliki langkah umum. Yang pertama, bentuk matriks L dan U dari matriks A. Bentuk dari matriks L dan U itu menyesuaikan bentuk dari matriks A. Misalkan matriks A-nya itu berorde 3 kali 3, maka matriks L dan matriks U-nya juga berbentuk orde 3 kali 3. Begitu pula dengan yang matriks A-nya berbentuk 2 kali 2, maka matriks L dan U-nya juga matriks LY sama dengan B, dihitung dengan substitusi maju. Setelah mendapatkan matriks L, maka di sini kita bentuk matriks baru, boleh disimbolkan dengan Y, itu bentuk matriksnya, ordenya itu sama dengan B. Terus nanti
Matriks Y-nya ini akan dihitung dengan substitusi maju. Jika matriks Y sudah didapatkan, maka selanjutnya pecahkan UX sama dengan Y, dihitung dengan substitusi mundur. Matriks U tadi kan sudah didapatkan, maka kita akan mencari nilai X, matriks X yang bentuknya sama dengan per D matriks Y. Nanti solusi dari SPL. Langsung saja ke contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal sistem persamaan linear menggunakan metode dekomposisi L-UCROT. Langsung saja ke contoh soalnya, yaitu X1 plus X2 min X3 sama dengan 1, 2X1 plus 2X2 plus X3 sama dengan 5, min X1 plus X2 plus 2X3 sama dengan 5. Nah, kita bentuk soal tersebut menjadi augmented matrix, yaitu AX sama dengan B. Matriks A itu terbentuk dari koefisien-koefisien dalam soal. Nah, koefisien-koefisien dalam soalnya yaitu 1, 1, min 1, 2, 2, 1, min 1, 1, 2. Dan vektor X itu terbentuk dari variabel-variabel dalam soal. Nah, variabel-variabel dalam soalnya yaitu X1, X2, dan X3. Selanjutnya, vektor B itu terbentuk dari nilai kanan dalam soal, yaitu 1, 5, 5. Selanjutnya kita misalkan matriks A itu menjadi A11, A12, A13 sampai dengan A33. Nah, untuk penyelesaian menggunakan metode dekomposisi L-UCROT, langkah pertama yaitu bentuk matriks menjadi segitiga atas dan segitiga bawah, yaitu matriks L dikali dengan matriks U sama dengan matriks A. Nah, matriks A kan sudah diketahui seperti di atas. Terus kita cari matriks L dan matriks U. Matriks L yaitu matriks segitiga bawah. Nah, matriks segitiga bawah itu yang seperti apa? Nah, matriks segitiga bawah adalah matriks yang entry-entry di atas diagonal utamanya itu bernilai 0. Sedangkan matriks U atau matriks upper atau segitiga atas adalah matriks yang entry-entry di bawah diagonal utamanya itu bernilai 0. Nah, matriks upper ini diagonal utamanya ditandai dengan angka 111 semua. Terus, kita kalikan matriks L dengan matriks U seperti biasa ya. Perkalian matriks yaitu baris pertama dengan kolom pertama, baris pertama dengan kolom kedua, baris pertama dengan kolom ketiga. Contohnya itu baris pertama dengan kolom pertama, seperti yang ditandai dengan tanda kotak ya teman-teman, yaitu L11 dikali 1 L11 ditambah 0 kali 0 0 ditambah 0 kali 0 0, dan selanjutnya sampai dengan matriks baris ketiga dengan kolom ketiga. Nah, setelah mengalihkan matriks L dengan matriks U, kita hitung elemen-elemen dari matriks tersebut, yaitu contohnya L11. L11 sama dengan A11. Nah, A11 kan dari matriks A. Matriks A itu lihat di kotak kuning ya teman-teman, nilai A11 berapa. Nah, nilai A11 di kotak kuning sama dengan 1. Jadi, L11 sama dengan 1. Nah, kita cari semua elemen-elemen tersebut, akan tetapi pada U23 itu diperoleh 3 dibagi 0. Nah, 3 dibagi 0 kan tidak terdefinisi. Karena penyebutnya 0, maka U23 kan tidak terdefinisi. Akibatnya kita harus menukarkan baris pada augmented matrix AX sama dengan B dengan baris yang lain. Baik, di slide sebelumnya itu kan diperoleh U23-nya sama dengan 3/0. Nah, karena penyebutnya itu sama dengan 0, maka U23 hasilnya tidak terdefinisi, sehingga kita perlu menukarkan salah satu barisnya. Nah, di sini saya menukarkan baris B2 dengan B3. Bentuk awalnya itu matriksnya seperti ini, kemudian baris 2 yang ada di sini ditukarkan dengan baris 3, sehingga diperoleh matriks baru di sini. Kalau ini saya misalkan matriks A, ini saya misalkan matriks B. Nah, untuk proses selanjutnya itu masih sama seperti yang awal, yaitu kita perlu membentuk matriks L dan U dari P. Dengan cara matriks L dikalikan dengan U sama dengan P. Nah, matriks P tadi kan seperti yang di sini, 1, 1, min 1 ini sampai 2, 2, 1 dimasukkan ke sini.
Kemudian untuk perkalian dari ini, matriks L dan U sama seperti hasil perkalian pada umumnya. Misal nih, di sini ini kan merupakan baris 1 kolom 1, sehingga yang perlu dikalikan itu baris 1 dikalikan kolom 1. Nah, ini karena elemen yang nilainya 0, jadi tulis L-nya L11. Begitu pula sampai di baris 3 kolom 3. Ini di sini itu kan hasil perkalian antara baris 3 kolom 3, sehingga yang dikalikan adalah baris 3 di sini dikalikan dengan kolom 3 sini. L31 kali U13 tambah L32 dikali U23 tambah L33 kali 1. Nah, setelah sudah, ini tuh ruas kiri kan sama dengan ruas kanan, sehingga bisa diperoleh nilainya. Misal ini L11 itu hasilnya sama dengan P11 sini, sama dengan 1. Sehingga L11 sama dengan P11 sama dengan 1. Kemudian untuk yang L21 juga begitu. L21 itu kan nilainya sama dengan 1. Nah, L31 sama dengan 2. Kemudian untuk mencari yang ini, L11 dikali U12 sama dengan P12. Nah, L11-nya tadi kan diperoleh 1. Kemudian, ini U12-nya yang mau dicari. Nah, P12-nya itu yang ini, 1. Sehingga hasilnya U12 sama dengan 1. Ini langkahnya berjalan seperti ini terus sampai di ini, sampai di matriks yang di baris 3 kolom 3. Gitu. Kemudian setelah kita sudah menemukan L11 sampai L33 dan U12, U13, dan U23, kita substitusikan nilainya di matriks L dan U, sehingga diperoleh seperti ini. Tadi nilai L11 dimasukin ke sini, L21 nilainya -1 dimasukin ke sini, kemudian L31, 2, begitu pula seterusnya, sampai membentuk matriks L dan U. Oke, kemudian langkah yang kedua yaitu pecahkan LY sama dengan B. L tadi diperoleh matriks L yang ini. Nah, ini masukkan ke matriks L, sini. Kemudian matriks Y itu Y1, Y2, Y3 sama dengan B. B ini merupakan nilai kanan dari soal yang awal. Kemudian, kita menyelesaikan ini dengan cara substitusi maju. Di sini, Y1, ingat di sini punya Y1, ini punya Y2, ini punya Y3. Berarti karena Y2, Y3-nya 0, berarti yang hanya menilai itu Y1. Sehingga Y1 sama dengan 1. Kemudian yang ini baris kedua, min Y1 tambah 2Y2 sama dengan 5. Nilai Y1 di sini substitusikan ke sini. Sehingga diperoleh Y2-nya sama dengan 3. Kemudian untuk mencari Y3, ini di sini, itu persamaannya kan 2Y1 tambah Y3, 3Y3 sama dengan 5. Nah, nilai Y1 di sini disubstitusikan, kemudian diperoleh Y3 sama dengan 1. Nah, setelah memperoleh matriks Y ini 131, ini lanjut ke langkah ketiga. Ini typo ya. Harusnya langkah 3 yaitu pecahkan UX sama dengan Y. Nah, ini setelah di langkah 2 kita menggunakan matriks L, selanjutnya kita menggunakan matriks U. Matriks U itu yang diperoleh yang di sini. 1, 1, min 1, 0, 1 setengah, 0, 0, 1. Nah, ini dimasukkan, kemudian X-nya itu matriks X, X1, X2, X3, dan Y-nya itu yang tadi diperoleh, 1, 3, 1. Ini sebagai nilai kanan di langkah ketiga. Nah, kalau yang di langkah kedua pakai substitusi maju, di sini kita pakai substitusi mundur. Jadi, ini yang diketahui kan nilai X3 dulu, karena di sini 0, berarti X3 sama dengan 1. Kemudian ini persamaan keduanya, X2 ditambah setengah X2, X2 ditambah setengah X3 sama dengan 3. Nah, karena X3-nya sudah diketahui 1, maka disubstitusikan ke sini, sehingga diperoleh X2-nya sama dengan 5/2. Kemudian, di sini untuk mencari X1-nya pakai persamaan yang baris pertama ini. X1 ditambah X2 dikurangi X3 sama dengan 1. Nah, sini. Tadi kan udah diperoleh X2 sama X3, tinggal disubstitusikan sini, sehingga bisa memperoleh X1-nya sama dengan min setengah. Nah, setelah itu kita memperoleh nih himpunan penyelesaiannya yaitu min setengah, 5/2, dan 1. Selanjutnya, contoh penerapan dekomposisi LU Core dalam kehidupan nyata. Yang pertama itu pada analisis
struktural di teknik sipil. Dekomposisi LU Chord ini digunakan untuk mempercepat proses penyelesaian sistem persamaan linear yang besar. Misalnya, menghitung reaksi gaya pada struktur kompleks. Contoh nyata yang lain itu ada menentukan distribusi beban pada jembatan gantung. Ada juga yang memodelkan deformasi gedung akibat gempa. Penerapan yang kedua pada simulasi dan model fisika. Dekomposisi LU Chord ini sangat penting untuk mengoptimalkan pemrosesan data dalam simulasi fisika yang berskala besar. Contoh nyatanya itu pada simulasi arus air untuk merancang bendungan atau kanal. Ada juga analisis aliran udara dalam aerodinamika kendaraan atau pesawat terbang. Contoh penerapan yang ketiga ada optimasi dalam keuangan. Dekomposisi LU Chord ini membantu mempercepat perhitungan matriks besar yang muncul dalam model ekonomi, seperti analisis input atau output. Contoh nyatanya itu ada yang menentukan alokasi dana pada saham dan obligasi untuk meminimalkan risiko investasi. Ada juga yang menganalisis efek kebijakan ekonomi pada sektor industri tertentu. Nah, jadi seperti itu teman-teman penjelasan tentang perhitungan dekomposisi LU Chord dan penerapan di dunia nyata. Nah, bagi teman-teman yang belum paham, mungkin teman-teman bisa mengulangi lagi video ini dan mungkin kalau kurang jelas, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada perkataan yang kurang mengenakan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.